Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Safira Sarif, NIM 19082024. Di sini saya akan mempresentasikan tugas struktur kayu yang diberikan kepada saya. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan tugas struktur kayu. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat kayu. Untuk mengerti sifat-sifat kayu sebagai bahan bangunan, kita perlu mengerti hal bangunan atau struktur kayu. Yang pertama itu ada tampang melintang pohon, yang kedua jenis pohon, yang ketiga sel kayu. Tampak melintang pohon dibagi menjadi 3 bagian, ada kulit luar. Kulit luar untuk melindungi bagian dalam kayu. Yang kedua kulit dalam untuk menghantarkan makanan yang dibuat dari daun ke bagian bawah. Yang ketiga proses pertumbuhan. Nah, proses pertumbuhan ini terjadi pada lapisan kambium, di mana sel memecah pada pertumbuhan sel-sel kulit baru atau zat kayu baru. Jenis-jenis pohon. Pohon digolongkan menjadi 2 golongan. Pertama itu ada kayu lunak, softwood. Yang kedua kayu keras, hardwood. Pembagian yang paling tepat untuk membedakan antara kayu lunak dan kayu keras itu yang pertama pohon yang berpori dan yang kedua pohon yang tidak berpori. Nah, ini sel kayu. Tadi ada kayu lunak dan kayu keras. Nah, sifat-sifat kayu ini dibagi menjadi 3 sifat. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sifat fisik. Sifat fisik yang dapat dilihat adalah kerapatan. Nah, kerapatan adalah hasil bagi berat, kering, tungku, dan isi kayu. Semakin kecil angka rapat sesuatu kayu, semakin kecil pula kekuatan kayu. Sifat-sifat kayu dipengaruhi oleh yang pertama temperatur, yang kedua daya hantar panas, dan yang ketiga sifat-sifat listrik. Dan di sini yang kedua itu sifat higrokopis. Sifat higrokopis ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama kadar lengas, sel yang mengandung air sebagian disebut air bebas, free water, yang mengisi ruangan sel dan sebagian lain disebut air ikat atau ambient water. Yang kedua kembang susut. Nah, kembang susut ini mengembangkan bila kadar lengasnya bertambah dan akan menyusut. Bila kadar lengasnya berkurang besarnya, kembang susut tidak sama kedalaman berbagai arah. Nah, yang ketiga itu sifat mekanik. Sifat mekanik itu dibagi menjadi ada beberapa bagian. Yang pertama hubungan arah serat dan arah gaya. Yang kedua diagram tekanan lentur. Yang ketiga pengaruh dari angka rapat. Yang keempat pengaruh kadar lengas kayu. Yang kelima pengaruh cara dan lamanya pembebanan kayu. Keenam pengaruh penyimpangan arah serat. Ketujuh arah gaya dan arah gaya. Kedelapan pengaruh mata kayu dan cacat lainnya. Yang ke-9 sifat kolom atau batang desak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.